Selamat pagi, saya Dr. Adityono, SPOG, subspesialis onkologi. Saya hari ini akan membawakan skill lab tentang persalinan normal. Selamat menyaksikan. Untuk melakukan pertolongan persalinan normal, kita memerlukan alat dan bahan. Dan persiapan alat yang pertama apron sebagai perlindungan diri, kemudian stetoskop untuk mendengarkan denyut jantung janin, goggles untuk sebagai perlindungan diri, dan sarung tangan. Untuk persiapan alat steril pada pertolongan persalinan normal, look steril, handscone steril, kasa steril, povidone iodine, handuk, spet 2 buah, oksitosin, metil ergometrin, pengikat tali pusat, klem koher 2 buah, gunting tali pusat setengah koher untuk memecah kulit ketuban, gunting episiotomi, pinset, klem, dan kateter. Mengenali gejala dan tanda kala 2 ada beberapa cara, yaitu yang pertama mendengar dan melihat adanya tanda kala 2 dengan melihat adanya keinginan ibu yang mengejian, tekanan pada anus, perineum menonjol, serta vulva yang membuka. Sebelum melakukan pertolongan persalinan normal, kita harus memakai alat perlindungan diri berupa goggles, kacamata, handscone steril, dan apron. Pastikan pembukaan lengkap dan kondisi janin dalam kondisi baik. Pertama, bersihkan vulva. Lakukan pemeriksaan dalam. Pastikan ketuban sudah pecah atau belum. Kemudian periksa denyut jantung janin, meletakkan sarung tangan terlebih dahulu. Tanda persalinan kala 2 ditandai dengan adanya pembukaan lengkap, yaitu porsio tidak teraba, penurunan kepala di HOT 3+ atau station 3+, dan penunjuk denominator ubun-ubun kecil di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Kemudian pastikan selaput ketuban masih utuh atau sudah pecah. Apabila kulit ketuban masih utuh, kita lakukan pemecahan kulit ketuban pada saat ada his. Jadi setelah ada puncak his, kemudian dilakukan pemecahan kulit ketuban segera setelah puncak his dengan setengah koher dengan cara masuk menyusuri, kemudian lakukan pemecahan kulit ketuban. Sebelum melakukan pimpinan persalinan dan setelah memastikan kepala di dasar panggul, kita akan melakukan pengecekan kandung kemih. Apabila kandung kemih penuh, maka sebaiknya dipasang kateter terlebih dahulu untuk mengosongkan kandung kemih. Setelah kandung kosong kemih, barulah kita melakukan pertolongan pimpinan persalinan. Langkah berikutnya adalah menyiapkan ibu dan keluarga. Beritahu ibu bahwa kita akan melakukan pertolongan persalinan. Kemudian minta keluarga untuk membantu, bimbing ibu untuk meneran pada saat ada his. Bila ada dorongan untuk meneran, ubah posisi meneran dalam posisi lototomi. Kemudian letakkan handuk di atas perut ibu dan letakkan alas pada bokong. Buka tutup partusep, kemudian memakai sarung tangan DTT pada kedua tangan. Pertolongan persalinan kala 2 melahirkan kepala. Setiap ada his, pimpin ibu mengedan pada fase akne atau puncak his dan minta ibu untuk menarik lipat sendi lutut dengan mengaitkan pada lipat siku agar tekanan abdomen menjadi lebih efektif. Kemudian istirahatkan ibu apabila his menghilang. Letakkan kembali
tungkai ibu di atas ranjang persalinan dan dengar denyut jantung bayi pada waktu tersebut. Pimpin berulang-ulang hingga kepala bayi makin maju, makin turun ke arah vulva. Lahirnya kepala. Setelah kepala tampak 5-6 cm, lindungi perineum, tahan kepala bayi dengan lembut, menyeka muka, mulut, dan hidung bayi. Kemudian lakukan pemeriksaan pada kepala apakah ada lilitan tali pusat. Kemudian tunggu kepala menggunakan putaran paksi luar. Lahirnya bahu, pegang kepala secara biparietal, arahkan ke bawah untuk melahirkan bahu depan. Arahkan ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Kemudian sanggah dan susur untuk melahirkan badan dan tungkai. Lanjutkan sanggah dan susur sampai mata kaki. Manajemen aktif skala 3. Klem tali pusat pada jarak sekitar 5 cm dari umbilikus bayi. Jepit di antara jari telunjuk dan jari tengah pada kedua sisi dengan berjarak. Kemudian dilakukan pemotongan tali pusat. Setelah bayi lahir dan tali pusat dipotong serta diklem, kemudian serahkan bayi pada asisten penolong. Kemudian lakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa ini adalah kehamilan tunggal dengan lakukan perabaan pada uterus. Setelah dipastikan bukan suatu kehamilan ganda, berikan oksitosin injeksi 10 international unit intramuskuler. Kemudian lakukan pemindahan klem tali pusat 5-10 cm dari vulva dengan secara menggeser agar tidak terjadi percikan darah. Kemudian lakukan peletakan satu tangan di atas simfisis untuk menahan uterus dan tangan yang lain memegang klem tali pusat untuk menegangkan dan membuat peregangan tali pusat terkendali. Setelah uterus berkontraksi kuat atau dinding uterus keras, tegangkan tali pusat dan lakukan dorong uterus ke dorsokranial. Bila uterus tidak berkontraksi, tambahkan misoprostol 600 mikrogram per rektal. Upayakan tali pusat tetap kencang dan lakukan dorongan ringan dan melepaskan pegangan secara bergantian pada korpus uteri apabila juluran tali pusat bertambah panjang. Lakukan gerakan ini secara berulang kali hingga plasenta tampak pada vulva. Bila tali pusat bertambah panjang tetapi plasenta belum lahir, pindahkan kembali klem hingga 5-10 cm dari vulva dan ulangi kedua langkah di atas. Apabila dalam 15 menit plasenta belum lahir, maka bisa diulang pemberian oksitosin 10 intranasal unit secara intramuskuler. Bila plasenta belum lahir dalam waktu 30 menit setelah bayi lahir, bisa dilakukan manual plasenta dan dilakukan perujukan. Setelah plasenta lahir, kita akan melakukan pemeriksaan kelengkapan plasenta. Lakukan eksplorasi secara menyeluruh, hitung kotiledonya dan tangkukan apakah terdapat sebagian atau beberapa bagian yang hilang dari kotiledon. Kemudian lakukan pengecekan plasenta pada pars fetal dengan melihat aliran pembuluh darah apakah ada yang terputus atau tidak. Dan juga lakukan kelengkapan kulit ketuban dengan cara
mengambil kulit ketuban, melihat apakah ada bagian yang hilang atau tidak. Segera setelah plasenta lahir, lakukan pijatan ringan pada uterus dengan menggosok permukaan depan uterus secara sirkuler dengan telapak tangan atau jari-jari tangan sehingga merangsang kontraksi agar kontraksi uterus baik dan bisa dirasakan uterus akan teraba keras. Bila terjadi perdarahan, perbaiki kontraksi dan segera lakukan eksplorasi untuk mengetahui penyebab perdarahan serta lakukan tindakan yang sesuai. Apakah itu berupa penjahitan laserasi, kompresi bimanual, dan ligasi arteri. Setelah memastikan kelengkapan plasenta baik pars fetal maupun pars maternal, kemudian meletakkan plasenta pada tempat yang sudah disediakan. Setelah melakukan pertolongan persalinan, kita melanjutkan pertolongan pada pemantauan kala 4. Jadi setelah mengganti baju ibu dengan baju yang bersih, tutup perut ibu dan tungkai dengan selimut. Pantau tanda vital, kontraksi uterus, dan perdarahan tiap 15 menit hingga 2 jam pasca kala 3. Kemudian beri obat-obatan yang diperlukan dan minum secukupnya. Bila setelah 2 jam kondisi ibu stabil dan tidak ada komplikasi, pasangkan kasa penyerap dan celana, pakaikan kain dan selimut ibu, bawa ke ruang perawatan, dan lakukan rawat gabung segera mungkin. Sekian skill lab pertolongan persalin normal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga skill lab pemeriksaan ini bermanfaat. Semangat belajar!